Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali buat teman-teman dimanapun kalian berada. Seperti biasa, mau kamu sharing berbagi cerita kisah keajaiban sholawat. Pada kesempatan kali ini, mau kamu bercerita ciri-ciri kisah keajaiban sholawat ketika mau menerpa dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya saat kita ngerasa sakit tenggorokan gitu ya, karena semakin banyak membaca sholawat gitu ya. Maka pernah ngalamin sampai sakit tenggorokannya saking lamanya ya membaca sholawat. Semakin lamanya maka mungkin membaca sholawat dan kurang minum atau kurang menjaga kesehatan juga, entah gimana gitu ya. Nah, tapi salah satunya maka ciri-ciri ketika Allah mau memberikan kisah keajaiban sholawat, yaitu salah satunya maka mungkin salah satu perjuangan ya ketika kita membaca sholawat itu, kita mungkin pernah mengalami sakit tenggorokan. Yang kedua, ketika sudah membaca sholawat, kalau misalkan udah ada ciri-ciri tanda-tanda kerasa badan itu kayak gemeteran atau panas atau gimana ya dari seluruh badan kita, itu tandanya ada hal-hal atau misalkan dosa kita yang mau Allah ampuni gitu. Nah, salah satunya seperti itu, dan Allah mau memberikan sebuah keberkahan dan memberikan sebuah terkabulnya sebuah doa kita gitu, salah satunya gitu. Nah, nanti setelah itu kalau kita udah ada tanda-tanda seperti itu, nanti akan ada sebuah keajaiban yang Allah akan berikan pada kehidupan kita tanpa kita duga-duga, tanpa kita tanpa kita susah payah gitu ya. Cuman kita banyak berjuang memperbanyak sholawat aja, tapi Allah memberikan kita rezeki yang begitu luas gitu. Nah, tentunya eh, pada kesempatan kali ini itu yang mau kamu sampaikan ciri-ciri ketika Allah mau memberikan kita kisah keajaiban sholawat. Nah, tentunya kalau kita punya hajat, kalau kita punya keinginan, dan kalau misal gitu ya, kita pengen punya beli motor gitu ya, misalkan. Nah, motor itu tanpa kita berdoa, tanpa kita sadari gitu ya, kita cuman ya beli aja gitu ya, kita beli aja gitu, beli beli motor itu gitu, tapi tanpa berdoa, tanpa berikhtiar gitu. Nah, kita ngerasa biasa aja gitu kan nerimanya punya motor itu, tapi ada sebuah luar yang sangat luar biasa yang Maka rasakan gitu ya setelah misalkan Maka pengen punya motor gitu, atau misalkan pengen punya apalah sesuatu barang yang mau pengen dibeli gitu ya. Nah, disolawatin dulu, berdoa dulu kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan esok hari hamba bisa punya kendaraan itu, atau misalkan punya barang ini gitu kan, misalkan seperti ini. Nah, nanti setelah kita mendapatkannya, Allah memberikan kita jalan untuk punya hal barang-barang tersebut gitu ya, dengan berkahnya membaca sholawat gitu ya, memperbanyak sholawat, terus memanjatkan doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melibat ya. Mohon maaf barusan kameranya mendadak mati. Dilanjut kembali. Jadi pada intinya kalau kita punya keinginan gitu ya, kalau misalkan kita biasa aja gitu ya, Allah berikan kita aja gitu. Misalkan Maka pengen punya motor. Nah, motor itu maka berdoa dulu, tanpa memperbanyak sholawat dan istighfar misalkan gitu ya. Nah, itu ngerasa biasa aja yang kita dapatkan gitu. Ngerasa ya biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen punya sebuah hajat gitu ya, punya keinginan, punya harapan gitu kan, pengen punya kendaraan ini misalkan, pengen punya barang ini misalkan. Nah, kita melibatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dulu, memperbanyak sholawat gitu ya, terus berdoa, beranjak sholawat, terus berdoa gitu ya. Nah, setelah itu Allah berikan kita jalan, berikan keberkahan untuk menggapai sebuah hajat tersebut. Itu sangat luar biasa ketika kita mendapatkan sebuah kendaraan tersebut gitu, apalagi punya kendaraan itu dengan hal-hal yang tidak terduga. Misalkan saat kita pengen punya kendaraan ini, misalkan kita diberi oleh saudara kita, diberikan oleh teman kita, atau misalkan di tempat pekerjaan kita ada yang ngasih gitu ya, itu sangat luar biasa gitu dibanding kita kalau misalkan. Tapi alangkah baiknya
kita bersyukur apa yang kita punya saat ini dibandingkan kita memaksakan diri pengen punya kendaraan sampai memaksakan diri harus apa namanya meminjam uang ke temen untuk beli motor atau untuk beli mobil misalkan. Terus harus apa namanya melibatkan harus ambil kreditan gitu ya, ambil cicilan gitu kan untuk menggapai sebuah itu lebih alangkah baiknya kalau misalkan kita punya keinginan lebih baik kita bersabar, berikhlas dan menerima aja, bersyukur dulu untuk saat ini gitu. Nah, nanti juga kalau kita udah diberikan jalan sama Allah SWT terus dipercayai untuk punya kendaraan yang kita inginkan, insya Allah lah tanpa lambat launnya juga Allah akan berikan jalan kepada kita. Apalagi kalau kita sekarang lagi ada pembahasan dengan memperbanyak sholawat gitu ya. Salah satunya apa sih memperbanyak sholawat? Apa karena kita memperbanyak sholawat dilibatkan dengan duniawi? Nah, tapi kalau pelajar yang Mang Aka pelajari bahwa memperbanyak sholawat bukan hanya semata hanya ingin mengejar hanya duniawi saja, tapi pada intinya kita memperbanyak sholawat itu Allah memberikan kita udah memperlihatkan gitu kan. Memperlihatkannya apa? Memperlihatkan bahwa surga di dunia itu udah memperlihatkan gitu kan. Nah, apa surga dunia itu? Ya surga yang Allah ciptakan itu di dunia juga udah terlihat gitu. Contoh, maka pengen punya sesuatu tapi di Allah diberikan kemudahan. Nah, itulah salah satu surga yang Allah berikan kepada kita, keberkahan gitu kan. Itu salah satu. Tapi neraka juga di apa namanya? Di dunia juga udah diperlihatkan. Kalau misalkan maka tidak asal-asalan gitu ya, langsung punya rasa langsung membenci orang lain, memukul orang lain. Nah, terus sampai babak belur gitu. Itu kan salah satu neraka buat Ma'aka ke depannya. Nanti Ma'aka kena apa namanya kena teguran dari pihak kepolisian atau misalkan dilaporkan ke kepolisian gitu kan. Nah, itu kan terus Ma'aka punya sanksi yang harus dijalankan. Itu kan salah satu neraka juga buat diri kita untuk menjalankan di dunia ini. Nah, pada intinya kita merasakan bersyukur kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa saat kita sedang di dunia ini. Bukan berarti walaupun hanya semata kita berada di dunia ini, tapi harus kita raih juga sebuah kebaikan yang Allah ciptakan buat diri kita. Nah, salah satunya kita harus bersyukur apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Salah satunya bernapas, bisa berbicara, bisa menghirup udara segar, bisa melihat dengan baik, bisa mendengar dengan baik, pola pikir dengan baik, bisa berjalan, bergerak gitu ya dengan baik. Maka itu yang sangat harus kita syukuri, itu yang lebih utama. Nah, setelah itu kalau kita punya keinginan lebih, punya ego yang lebih, maka semakin banyak perjuangan yang kita jalankan di perintah-perintah Allah, maka akan semakin banyak juga kebahagiaan-kebahagiaan yang kita petik gitu kan, yang Allah, karena siapapun yang berbuat baik, siapapun yang berbuat melakukan hal-hal kebaikan yang Allah turunkan, maka kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat itu Allah akan limpahkan kepada orang tersebut. Nah, pada intinya seperti itu. Nah, salah satunya memperbanyak sholawat itu adalah suatu tanda kita rasa rindu kita kepada Nabi Baginda Muhammad SAW. Sesuai ajarannya, sesuai perintahnya, kita menjalankan, kita mengikutinya, mengikuti akhlaknya, mengikuti cara-cara beliau. Nah, maka dari itu beliau pun telah mengajarkan kepada kita semua bahwa apalagi di hari Jumat untuk memperbanyak sholawat gitu kan. Nah, maka dari itu disinilah karena ciri-ciri orang-orang yang meraih amal soleh gitu ya, maka setiap doa-doanya itu cepat dimudahkan oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya. Maka mengambil amal soleh, memperbanyak sholawat juga itulah salah satu kita memperjuangkan amal soleh kita, mendapatkan amal soleh. Dan saat kita berdoa, kita meminta kepada Allah SWT, karena harapan kita hanya satu, harus kepada Allah SWT, jangan ke siapapun, karena Allah yang lebih kuasa, lebih segalanya gitu ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman
Kalau balik lagi ke pembahasan dari awal, kalau misalkan masih ngerasa kalau ada ciri-ciri kayak yang tadi Maka bahas, maka bersiap-siaplah kalian akan mendapatkan keberkahan dari kisah keajaiban sholawat. Nah, buat teman-teman, jangan pernah bosan mengamalkan sholawat, mau sholawatnya dibaca di mana saja, gitu ya, mau sholawatnya seperti apa, mau sholawat pendek atau sholawat yang panjang, pada intinya harus penuh rasa perjuangan, harus penuh rasa keyakinan, harus penuh dengan rasa rindu kepada ajaran-ajaran, kepada apa yang telah di yang telah disampaikan oleh Baginda Muhammad SAW. Nah, paling itu yang Maka sampaikan sesuai pengetahuan Mang Aka. Mohon maaf bila mana ada kekurangan saat penyampaian, saat materi yang Maka sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bersilaturahmi kembali. Dan jika ada saran dan masukan, boleh dituliskan dalam komentar. Dan mudah-mudahan apa yang Maka sampaikan bisa menjadi motivasi, bisa jadi pelajaran hidup buat semuanya, dan bisa menjadi sebuah penyemangat buat teman-teman yang masih mengamalkan sholawat, yang ngerasa belum datang sebuah keajaiban sholawat tersebut. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan keberkahan Allah, Allah melimpahkan semua itu atas dasar keinginan kita, atas dasar kebutuhan kita, atas dasar minta berkecukupan hidup dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.